Selamat siang, mohon izin kepada Bapak R. Ahmad Immanuel Zakaria dan Bapak Erlingga selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Operasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Hafil Kubilaya, dan rekan saya Ibu Twiga Cita dari tingkat 3 Rekayasa Kamasi Bereko menjelaskan mengenai analisis sebuah malware. Sebelum masuk lebih dalam mengenai analisis malware, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu malware. Menurut riset kemendikbud.go.id, malware atau malicious software merupakan sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sebuah sistem komputer, server, atau jaringan komputer tanpa adanya izin dari pemilik. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadinya pencurian data atau informasi. Hal yang ada pada umumnya menjadi penyebab malware adalah ketika user atau pengguna mengunduh software ilegal yang mungkin disisipkan sebuah malware. Terdapat beberapa jenis malware seperti virus, worm, trojan horse, dan masih banyak lagi. Ada pepatah bagus yang mengingatkan kita akan pentingnya pengetahuan terhadap malware, yaitu malware attacks would not work without the most important ingredients, you. Ada pepatah lain juga yang mengatakan, security is not complete without you. Dua pepatah ini menandakan jika kita sendiri sebagai user, pengguna, brandware merupakan penyebab terbesar yang membawa malware tersebut dapat menginfeksi perangkat yang kita gunakan. Maka dari itu, perlunya tingkat kewaspadaan yang tinggi untuk mencegah kita sebagai pengguna untuk dapat terhindar dari yang namanya malware. Cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah perangkat kita terinfeksi oleh malware yaitu dengan melakukan forensik. Menurut Cahyanto dan Prayudi pada tahun 2014, forensik digital merupakan disiplin ilmu yang menerapkan investigasi dan identifikasi dalam menindak kejahatan digital. Salah satu tahapan utama dalam menginvestigasi tindak kejahatan yaitu dengan mengumpulkan barang bukti digital sesuai namanya forensik digital. Untuk menemukan barang bukti digital pada malware dibutuhkanlah sebuah analisis yang lebih mendetail agar dapat mendeteksi aktivitas sebuah malware serta mempelajari bagaimana cara malware berkembang dalam suatu sistem. Ada dua tipe analisis dalam melakukan investigasi. Yang pertama ada analisis statis dan yang kedua ada analisis dinamis. Meskipun dari kedua analisis ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan bagaimana sebuah malware bekerja, namun peralatan, waktu, kemampuan yang dibutuhkan dalam menganalisa sangatlah berbeda, bukan? Misalnya, singkatnya saya jelaskan. Analisis statik dilakukan dengan membongkar source code atau kode sumber dari malware, lalu mempelajari bagaimana sebuah kode tersebut, atau dengan kata lain proses analisis ini tidak memerlukan eksekusi terhadap program tersebut, yang berarti program tersebut sebenarnya tidak harus dijalankan. Kita dapat melakukan tahapan-tahapan yang kita kenal sendiri dengan nama reverse engineering. Berbeda dengan analisis statis, analisis dinamis yang pada proses analisis membutuhkan pengeksekusian terhadap contoh malware untuk kemudian dipelajari perilaku yang ditimbulkan oleh malware tersebut sehingga dapat diperoleh informasi tentang bagaimana sebuah malware tersebut bisa berkembang atau memanipulasi dirinya sendiri dan pada komponen sistem apa saja malware tersebut berkomunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mencoba melakukan analisis terhadap sebuah malware yang bernama Lina Malware. Jadi, sebelum masuk ke analisis sebuah malware, izinkan saya menjelaskan mengenai malware yang akan kita analisis pada kesempatan kali ini. Post malware atau point of sale malware secara spesifik dirancang untuk melakukan pencurian data dari sebuah kartu pembayaran seperti halnya kredit card dan lain sebagaimana mestinya. Jadi, malware ini biasanya digunakan oleh penjahat dunia maya atau seorang hacker yang ingin menjual kembali data pelanggan curian dari toko retail seperti halnya toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya semestinya. Jadi, data kartu pembayaran yang dienkripsi secara end-to-end dan hanya dapat didekripsi dalam RAM perangkat saat pembayaran sedang diproses. Nah, post malware ini secara khusus menargetkan RAM untuk mencuri informasi yang tidak terenkripsi, sebuah proses yang disebut RAM scraping. Jadi, bagaimana sih cara kerjanya? Untuk melakukan RAM scraping post malware, mencari celah keamanan untuk dapat masuk ke dalam sistem. Hal tersebut mencakup kredensial login default atau data sensitif. Jadi begitu masuk, post malware dapat memilih data mana yang akan dicuri dan diunggah untuk diperjualbelikan atau digunakan sebagai tindakan kriminal seperti hak pembalasan atau lain sebagainya. Post malware terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satu yang akan kita bahas dan dibahas dalam video ini adalah Alina Malware. Jadi analis Alina Malware sangat penting dalam pemahaman tentang bagaimana serangan dari post malware. Dengan mencakup penelitian dalam terhadap karakteristik dan perilaku Alina Malware, kita dapat mengetahui bagaimana cara meminimalkan risiko terkait serangan dari post malware. Jadi pada selanjutnya kita akan membahas bagaimana analisis malware dimulai dari static analysis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis statis pada Alina Malware. Di sini terdapat dua file yang tersedia, yang pertama ada file spark.exe dan yang kedua ada file rk.cs. Di sini kita akan melakukan analisis pada file spark.exe terlebih dahulu. Berikut merupakan tampilan apabila program tersebut sudah dianalisis oleh Gidra. Di sini yang pertama akan kita lakukan adalah mencari sebuah string berbahaya. Di sini kita dapat menu search for strings dan juga melakukan pencarian.
Oke, di sini terlihat ada berbagai macam string yang tersedia, dan juga di sini terdapat fitur filter. Di sini kita dapat mencari seperti misalkan .exe. Di sini terlihat bahwa ketika program berjalan akan dilakukan penginstalan pada win-dependent.exe. Di sini hal ini dapat dicurigai dikarenakan sebenarnya win-dependent ini juga terdapat pada masing-masing perangkat kita biasanya. Oke, di sini terlihat beberapa informasi berbahaya yang bocor. Misalkan di sini terlihat bahwa user bench yang melakukan klik pada program tersebut. Selanjutnya terdapat sebuah password mencurigakan. Selain itu terdapat string shellcode.txt. Shellcode.txt ini berfungsi untuk menghindari deteksi keamanan dari perangkat yang digunakan. Selanjutnya ada SSID atau System Service Dispatch Table. Sistem Service Dispatch Table ini sebenarnya tidak berbahaya, namun akan menjadi berbahaya apabila digunakan oleh sebuah malware. Malware itu akan mengambil alih fungsi-fungsi dan mengubah menjadi direktorinya dari malware tersebut. Ini dapat disimpulkan pada analisis kali ini. Terlihat bahwa program ini berusaha untuk menyamakan dirinya dengan berubah menjadi win-dependent.exe untuk program tersebut dapat berjalan dan menghindari solusi keamanan. Nanti kita akan langsung lanjut ke tahap intelligence resource and external resource. Selanjutnya kita akan melakukan tahap machine menggunakan tools tambahan yaitu menggunakan TXLocal. Di sini kita bisa pilih sebuah token. Sini kita menemukan satu, ada classram1.com dan juga Java Oracle 2.2. Di sini kita langsung aja masukkan ke TXLocal. Masukkan ke classram1.com. Oke. Sini terdapat beberapa informasi seperti security analysis dan juga security lagi. Dan pada security defender ini menandai bahwa yang itu merupakan hal yang berbahaya. Sini juga kita bisa langsung masuk ke community. Sini ada salah satu komunitas yang mengirimkan sebuah fiber analysis dari masukan saja. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa win-dependent.exe ini terdapat beberapa informasi seperti risk assessment, ada malicious indicators, ada suspicious indicators, ada informatif dan sebanyak lainnya. Di sini juga terlihat bahwa terdapat 4 domain yang sama-sama berbahayanya seperti ada classmap.com, crl4, reset.com dan sebanyak lainnya. Java Oracle.ru juga masuk yang berbahaya juga. Sini juga terlihat bahwa virus tersebut berasal dari negara Jerman dan menyerang di negara Amerika Serikat. Jadi kita akan melakukan sebuah analisis pada entry point function. Jadi kita saja dapat menggunakan ini, jadi kita langsung masuk ke langsung klik entry. Selanjutnya kita klik display decompiler. Oke, jadi terdapat dua function yang pertama sebagai input cookie dan juga email CRTest. Kita lakukan klik pada email CRTest. Sebenarnya ada banyak fungsi yang dikenali oleh Hydra, tapi kali ini kita akan fokus pada fungsi yang lebih penting yaitu Tengpan 0045550. Sebenarnya ini saya sudah lakukan analisis pada laporan, jadi untuk dapat menggantinya itu tinggal menggunakan komponen itu Tengpan 00451. Nah, ini adalah fungsi utama dari program ini. Jika diperhatikan kembali, program ini memiliki latar belakang C++. Kalian juga dapat melihat bahwa WinCMDL ini menginisiasi beberapa global variables dan tidak menuju ke heap untuk proses tersebut, sehingga fungsi Tengpan itu merupakan win function. Nah, jadi sebagai sebuah informasi tambahan, Hydra ini mengizinkan kalian untuk dapat mengganti variabel dan fungsi, memodifikasi bahasa, dan melakukan dekompilasi kode di berbagai aspek. Hal ini merupakan satu hal penting apabila kita ingin melakukan sebuah request engineering. Jadi kita dipermudah dengan dapat mengganti sebuah variabel yang lebih mudah dikenali. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan klik di pada bagian function-nya. Di sini terlihat ada sebuah fungsi lagi yang bernama Tengpan 004.3340 pada garis ke-19. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan analisis pada Tengpan 004.3340. Jadi kita klik aja Tengpan 004 ini, klik. Di sini terlihat beberapa source code bahasa programnya.
dalam Tank ini. Selanjutnya kita perhatikan ke bawah ada Tank 004D400. Salah, klik saja kita buka ini. Oke, kita melihat source code di dalam Tank 004D. Kita scroll ke bawah. Di sini terlihat ada line 101, ada get computer name. Jadi kita akan membuat sebuah kelas menggunakan operator new. Kemudian kita akan memanggil konstruktornya. Dalam fungsi ini kalian akan melihat beberapa panggilan Windows API seperti yang tertampak pada baris 101 ada get computer name. Sebenarnya hal ini juga dapat dilihat apabila kita menuju ke Microsoft Documentation. Kemudian setelah di sini, apabila kita membuka tersebut terlihat bahwa program ini menggunakan API dari Microsoft. Kita juga dapat melakukan edit function sebagai dengan cara klik kanan edit function sebagai. Kita dapat mengganti namanya. Kita juga sudah mengganti namanya menjadi SPR5 sesuai dengan nama dan sembah. Nah, dalam hal ini di sini terdapat sebuah fungsi yaitu strcpy. strcpy yang mengalami string error retrieving plus akhir string. SPR5 memiliki nilai 0 ketika dari sini sudah sampai ke baris tersebut. Kemudian kita dapat melakukan modifikasi signature dengan nama dan parameternya. Kita juga dapat mengubah pemanggilan fungsi tersebut. Hal ini penting karena beberapa desain itu bergantung pada bagaimana caranya pemanggilan. Mungkin kita lihat shget folder tag A. Hal ini berarti dapat ditemukan salah satu pencarian internet bahwa file tersebut disimpan di sebuah direktori yaitu appdata. Nah, ketika kita melakukan scroll ke bawah, terlihat ada bin.exe. Hal ini dapat berarti bahwa malware ini menyamar dirinya sebagai bin.exe dan berada pada direktori appdata slash. Di sini ada slashnya slash. Ini disimpan di ntkRNL. Kita dimasukkan ke ntkRNL itu dia akan meminta password. Password tadi itu password yang kita temukan pada saat kita mencari string yang berbahaya itu yang 7 GB. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis fungsi terakhir, yaitu melakukan analisis fungsi pada 04554E0. Dapat dilihat ketika kita melakukan dekompilasi pada fungsi tersebut ada sebuah proses yang bernama explorer.exe. Di sini dapat dilihat setelah kita membuka proses explorer.exe ini yang inject shellcode untuk explorer, jadi terlihat ada berbagai macam fungsi atau fitur. Nah, di sini proses ini menciptakan sebuah mutex. Apa itu mutex? Mutex merupakan sebuah mekanisme sinkronisasi yang dapat mencegah proses untuk membuka dirinya sebanyak 2 kali. Nah, nama mutex ini sangat khas. Kita dapat menggunakannya sebagai indicator of compromise (IOC) karena dapat berguna bagi administrator untuk dengan cepat menentukan apakah suatu mesin tersebut telah disusupi atau tidak. Terlihat ada 3 macam fungsi penting yang terdapat pada source code samping ini. Yang pertama ada virtual lock X. Apa itu lock X? Itu berfungsi untuk mengalokasikan 3000 bytes memori ke explorer.exe dengan flag 0 kali 40 yang berarti mengizinkan program tersebut untuk dapat menulis dan mengeksekusi sebuah kode. Selanjutnya ada write process memory yang berarti mengizinkan untuk menulis kode berbahaya ke explorer.exe. Yang terakhir ada create remote thread yang berfungsi untuk membuat thread baru pada explorer.exe yang digunakan untuk mengeksekusi kode. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan bagaimana proses dynamic analysis dari Alina Post Malware. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan Windows 7 Oracle Virtual Machine VirtualBox untuk melakukan isolasi untuk memisahkan dari Windows yang saya gunakan dalam pelaksanaan penjalanan malware ini. Jadi pada kesempatan ini pula saya menggunakan beberapa tools untuk memudahkan saya untuk melaksanakan dynamic analysis. Adapun tools yang saya gunakan yang pertama adalah Process Hacker. Jadi Process Hacker ini mirip dengan Task Manager, tapi proses yang dapat dilihat cukup banyak. Salah satunya adalah proses-proses yang berjalan di belakang layar. Jadi ini akan saya gunakan untuk memantau aktivitas dari malware yang akan saya jalankan. Kemudian saya juga menggunakan proses monitor sesuai dengan namanya untuk memonitoring proses yang akan terjadi. Jadi Process Hacker tidak selamanya bisa melakukan monitor proses, hanya menampilkan proses apa yang terjadi, sedangkan proses monitor akan memonitoring proses-proses yang telah terjadi tersebut. Selanjutnya saya juga menggunakan alat bantu yang namanya HashMyFile untuk melakukan hashing dari file-file yang sekiranya menurut saya mencurigakan. Kemudian saya juga menggunakan tools bantuan yaitu Virus Total. Jadi tanpa menunggu lama lagi, di sini saya akan menjalankan
malware, yaitu Alina malware sample. Kita ekstrak terlebih dahulu, masuk infected. Nah, dapat kita lihat di sini, malware sudah terdapat di file Alina malware sample yang mengandung nama spark.exe. Mungkin dapat kita langsung jalankan. Jadi disclaimer, sebelum melaksanakan proses dynamic analysis, kita sebaiknya menjalankan semua tools yang sudah disiapkan. Karena jika tidak, kita tidak dapat memantau secara langsung apa yang terjadi pada malware tersebut. Dapat kita run di sini. Dapat kita lihat pada proses checker, di sini terdapat file spark.exe yang telah dijalankan, tetapi timbul sebuah aplikasi anak bernama WinDefender.exe. Sekilas di sini tidak terjadi apa-apa. Tetapi dapat kita lihat tiba-tiba spark.exe hilang dari proses checker. Tidak dapat ditemukan proses yang terjadi di belakang layar. Mengapa? Nanti akan kita bahas. Dapat kita lihat di sini memunculkan aplikasi baru yang namanya WinDefender.exe. Mungkin sebagai orang awam kita tidak mencurigai apa sih WinDefender.exe ini, hanya mungkin memikirnya sebagai antivirus biasa. Tetapi patut kita curigai karena WinDefender.exe merupakan hasil anakan dari malware yang kita jalankan, yaitu spark.exe. Karena proses hacker hanya tidak dapat memonitor proses apa saja yang terjadi, kita dapat beralih tools dengan namanya proses monitor. Dapat kita lihat di sini pada bagian tools proses tree. Jadi proses tree adalah mengetahui cabang-cabang apa saja yang dilakukan oleh sebuah proses tersebut. Dapat kita scroll ke bawah. Nah, kembali kita lihat spark.exe yang tadi telah menghilang, ternyata masih terdapat pada proses tree, yang dimana tidak sepenuhnya menghilang, malah masuk kembali lebih dalam tanpa disadari oleh user. Kemudian dapat kita lihat WinDefender.exe ini. Sekilas seperti halnya antivirus biasa, tapi kita lihat dia merujuk pada pet C user igar updata roaming install. Jadi WinDefender yang sekiranya kita kira antivirus ini ternyata dapat masuk ke pet yang seharusnya tidak dapat dijamah oleh sebuah aplikasi. Dapat kita lihat malware utama kita adalah ini. Jadi malware spark.exe ini yang kita eksekusi tadi menghasilkan anakan baru yang namanya WinDefender.exe. Dapat kita curigai WinDefender.exe ini adalah bukan sebuah antivirus. Go to event, kita pantau aktivitas registry atau register dari WinDefender.exe ini. Kita lihat dia memunculkan prefetch WinDefender.exe. Mungkin dapat kita lihat pada bagian spark.exe, kita go to event. Nah, kita lihat ini, dia memunculkan banyak sekali hal-hal yang mencurigakan. Contohnya spark.exe ACS dan DDBF yang kita tidak tahu apa fungsinya. Dan kemudian kita lihat ini menginstal suatu hal, tapi apa yang diinstal? Kembali lagi, spark.exe akan menginstal yang namanya nantinya adalah WinDefender.exe. Maka dari itu kita dapat analisis menggunakan tools bantuan lain yang namanya HashMyFile, di mana kita hash filenya, proses file. Nah, kita WinDefender ini kita analisis. Proses analisis, nah ini merupakan MD5, SH1, CS266 dan sebagainya. Mungkin tidak kita mengerti, maka kita butuh bantuan yang namanya virus setup. Kita buka virus setup dalam sebuah web. Nah, dapat dilihat di sini skalanya menunjukkan 57 dari 68, di mana community menganggap ini adalah sebuah trojan, malicious file atau malware, dan hal sebagainya. Jadi WinDefender yang sekiranya kita kira tadi adalah antivirus ternyata merupakan sebuah trojan atau malware. Kita lihat detailnya di sini dengan nama file spark.exe dan WinDefender.exe seperti yang kita analisis tadi, di mana dia nantinya proses dinamik ini saling berkaitan dengan static analysis, di mana dapat dilihat di sana juga tadi sebelumnya bahwa WinDefender.exe ini hasil anakan dari spark.exe. Di sini juga salah satu tools yang sering digunakan adalah hybrid analysis, mengatakan bahwa domain yang digunakan adalah adobe-flash.com dan java oracle.ru. Nah, jadi dapat kita simpulkan spark.exe ini adalah sebuah malware yang menyusupi langsung ke pet khusus dengan menggunakan nama exe baru, seperti halnya antivirus tadi. WinDefender adalah sejatinya itu adalah sebuah malware. Itu analisis lebih dalam tadi sudah dilaksanakan pada saat proses static analysis. Jadi pada saat proses dynamic analysis hanya dapat menjelaskan bagaimana sih spark.exe itu bekerja secara langsung tanpa dengan melihat langsung bagaimana cara kerjanya. Oke, sebenarnya proses kami lakukan disebut dengan unpack malware. Unpack malware merupakan proses yang melibatkan teknik hacking yang diterapkan pada perangkat-perangkat berbahaya. Hal ini melibatkan proses ekstraksi kode asli yang telah di-unpack untuk dianalisis cara kerjanya. Proses unpacking malware menjadi langkah krusial dalam mengambil perilakunya, mengidentifikasi IOC atau indikator of compromise yang dalam analisis statis ditemukan bahwa mutex merupakan IOC. Penggunaan istilah mutex sebagai indikator of compromise terkait dengan perannya dalam aktivitas malware. Mutex merupakan mekanisme sinkronisasi yang digunakan oleh sistem operasi untuk menghindari konflik saat beberapa proses atau thread mencoba mengakses sumber daya secara bersamaan. Dalam konteks sama informasi, IOC adalah tanda atau petunjuk yang menandakan kemungkinan adanya insiden keamanan atau kompromi. Jadi, dari analisis statis dan dinamis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua analisis tersebut sama-sama ditemukan adanya penginstalan WinDefender.exe. Kemudian, program tersebut akan menghilang seolah-olah hanya ada
pemasangan antivirus untuk menghindari deteksi keamanan sesuai dengan fungsi dari sel kode mutex yang ditemukan pada saat pencarian string di analisis statis. Jadi setelah itu juga ditemukannya program ini biasa terhubung ke sebuah domain yang namanya adalah adobeflashserve1.com dan juga java oracle2.ru.